Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3301-3303 Bab 3301 Rolling Blinds and Colored Glass Lamp. Sia Saner sudah memberikan Golden Thunderwood untuk dirinya sendiri, selama itu disempurnakan, itu tidak masalah untuk menguasai Golden Thunder. Pada saat yang sama, Landen Sen memiliki api industri teratai merah, salah satu dari 10 sumber api, yang memenuhi premis berlatih Bing Huo Yang Lei. Singkatnya, dengan Landen Sen memiliki keuntungan dari asal-usul guntur, tidaklah sulit untuk mempraktikkan kedua 5 metode guntur ini. Lakukan saja, Landen Sen mengeluarkan kayu guntur emas dari cincin penyimpanan. Bah. Kayu guntur emas seperti cabang kayu emas, dan busur emas lebat bergelombang di permukaan cabang kayu, yang berisi kekuatan guntur yang sangat kuat. Landen Sen pertama-tama harus menyerap kekuatan guntur dalam kayu guntur emas, dan kemudian mengintegrasikan bagian kekuatan guntur ini dengan jiwa ilahi, untuk mencapai prasyarat berlatih guntur emas. Karena ia memiliki pengalaman mengolah Wutu Minglei, Landen Sen mengenalnya, dan hanya butuh beberapa bulan untuk menyerap semua energi Jin Lei Mu dan mencairkannya ke dalam jiwa. Setelah memenuhi kondisi ini, Landen Sen berlatih sesuai dengan taktik spellcasting Geng Jin Jielei, dan menjadi Geng Jin Jielei hampir dengan mudah. Hal yang sama berlaku untuk Bing Huo Yang Lei. Landen Sen telah menguasai Geng Jin Jielei dan Bing Huo Yang Lei 25 metode guntur dalam waktu setengah tahun. Hari ini, Landen Sen telah menguasai total 45 metode guntur, dan hanya satu metode, Yimu adalah guntur, metode 5 guntur adalah sukses besar. Sayangnya, tidak ada metode Yimu Zhenglei di 7 istana suci. Landen Sen berkonsultasi banyak klasik dan menemukan bahwa teknik sambaran petir, Yimu Zhenglei, adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan di antara 5 metode guntur, karena budidaya metode ini membutuhkan biksu untuk disempurnakan. Pohon peri yang fantastis, sangat jarang materi. Seperti namanya, pohon peri banjir dan sunyi, adalah pohon spiritual yang tersisa dari periode kuno dan sunyi. Pohon peri ini membutuhkan banyak aura yang kacau dan air bersih, untuk menyehatkan dan bertahan hidup, jika tidak maka pohon itu tidak akan bertahan selama 3 hari. Sejak Perang Kepunahan, aura kacau dunia abadi yang sesungguhnya telah menjadi semakin tipis, dan pohon peri prasejarah telah sepenuhnya punah. Landen Sen ingin menemukan materi semacam ini, kesulitannya bisa dibayangkan. Tanpa Yimu Zhenglei, Landen Sen tidak bisa berlatih teknik Five Thunder. Namun, dia tidak meninggalkan bagian dari pikirannya ini, dan malah mulai mempelajari metode, menguasai 5 petir, dalam transformasi 36 di Tiangang, dan mempelajari metode mengintegrasikan 5 elemen dengan guntur dan kilat. Memahami metode mengendalikan kelima halilintar bukanlah masalah dalam semalam, Landen Sen dapat melakukan bagian pekerjaan ini terlebih dahulu. Adapun peri hutan, ketika saya memiliki kesempatan untuk bertanya kepada leluhur bayangan langit sangat luas, dan dia mungkin bisa memberikan beberapa petunjuk. Dengan cara ini, Landen Sen menjaga dirinya terkunci di istana Guangtian, mengolah berbagai teknik dan kekuatan gaib sambil mempertahankan kultivasinya. Perlu disebutkan bahwa, sekarang dia telah menembus tahap akhir keabadian manusia, langkah ketujuh dari teknik abadi, Golden Jade Clodes, dalam Nine Turn Dao Scriptures dapat berhasil digunakan dan mengerahkan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Namun, menggunakan teknik ini dengan basis kultivasi Landen Sen akan mengkonsumsi semua energi dari segel Dharma 9 belokan dalam tubuh fisik dalam satu nafas, dan hanya dapat bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Ini bukan kekuatan supernatural yang bertahan seperti kekuatan supernatural yang menyelamatkan jiwa. Di waktu luangnya, Landen Sen juga akan berlatih 9 turn Dao Sutra untuk memperkuat segel Dharma 9 belokan di tubuhnya. Setelah menembus tahap peri manusia, batas fisik Landen Sen juga dinaikkan. Sebelum melatih tubuh emas dan tubuh batu giok, tubuh fisik Landen Sen masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Tanpa sadar, Landen Sen telah berada di istana Guangtian selama 1 tahun dalam retret. Tetapi hanya lebih dari sebulan berlalu. Di ujung utara Meishan, ada sungai mengerikan, sungai keruh bergolak seperti pasir kuning bergulir. Tempat ini disebut Sungai Liusa, yang membentang selama 8 juta li, juga dikenal sebagai 8 juta li Sungai Liusa, berbatasan dengan Gunung Singkong di sebelah barat dan Gunung Huangfengling di sebelah timur. Air di Sungai Liusa adalah air yang lemah, di mana semuanya tidak mengapung. Ini disebut bulu angsa tidak bisa mengapung, tetapi bulu bunga tenggelam ke dasar. Air sungai sangat beracun. Lingkungan Sungai Liusa ini sangat buruk sehingga seharusnya menjadi jedi. Itu hanya karena sepotong lampu kaca berkilau, jatuh dari langit di masa lalu dan jatuh ke Sungai Liusa, menyebabkan air sungai melahirkan kekuatan spiritual yang kacau, dan kekayaannya tidak lebih lemah daripada peri top. Roh urat batu. Sejak saat itu, Sungai Liusa 8 juta li telah menjadi tempat suci untuk penanaman, menarik banyak dewa sejati dan penggarap iblis dari wilayah abadi Tianmu untuk bermukim di sini, membentuk kelompok, dan seiring waktu Sungai Liusa telah menjadi wilayah abadi Tianmu yang terkenal. Dari wilayah tersebut,
Ada kiasan terkenal tentang masalah ini. Legenda mengatakan bahwa Bunda Ratu Barat memiliki kebiasaan mengadakan perjamuan persik datar. Setiap kali perjamuan persik datar ditetapkan, ia akan mengundang semua bintang surgawi untuk berkumpul di Yaochi untuk menikmati persik datar, yang berarti memberi hadiah kepada bawahan Kaisar Haotian Agung dan memenangkan hati rakyat. Persik pipih dibagi menjadi beberapa tingkatan di dunia abadi sejati. Persik datar persik tertinggi dapat memperpanjang umur mereka, menangguhkan 5 penurunan surga dan manusia, dari Luo Tianxiang dan bahkan Da Luo Jinxian, dan dapat membantu para dewa surgawi untuk mengatasi bencana. Hanya dengan berkultivasi ke tingkat tertinggi, Hunyuan Daluo Jinxian, seorang abadi sejati bisa benar-benar abadi, dan para beku di bawah kondisi ini akan menderita 3 kerusakan, 7 bencana, dan 5 pembusukan surga dan manusia. Makan buah persik yang rata bisa menunda ini Cheng setara dengan memperpanjang umur. Pada suatu jamuan persik datar, seorang Jenderal Tirai, yang melayani Kaisar Besar Haotian Luanyu secara tidak sengaja menghancurkan lampu glasir kecil dari Ratu Barat yang mengenakan persik datar. Ratu Ibu Barat yang tidak bersemangat itu geram, dan menghancurkan tubuh Jenderal Rollerblind dengan telapak tangan, memerintahkannya untuk dikeluarkan dari Istana Surgawi, dan memerintahkannya untuk tidak masuk ke Istana Surga sampai Liu Lizan diperbaiki. Lampu glasir berwarna ini pada awalnya adalah harta karun yang sangat besar dari Ibu Ratu Barat. Efeknya adalah mematangkan rumput peri dan buah peri, dan kemampuannya sangat luar biasa ke langit. Tetapi harta ini sangat rapuh, dan sekali rusak itu hampir tidak dapat diperbaiki. Jenderal Tirai tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan bersedia dihukum. Setelah diusir dari pengadilan surgawi, dia melacak jejak Liu Lizan ke Sungai Liusa dan mengambil sebuah fragmen Liu Lizan. Tetapi dia menemukan bahwa setelah cangkir kaca pecah, energinya hilang, dan tidak mungkin mengembalikannya ke keadaan semula. Berpikir tentang kepunahan kejayaan tertinggi di masa lalu, dan tidak lagi dapat kembali ke surga untuk melayani sebagai tirai umum untuk melayani Kaisar Besar Haotian, ia bingung dan jatuh ke dalam iblis. Ia jahat di daerah Sungai Liusa dan memiliki reputasi untuk kejahatan. Tidak sampai seorang novis Buddhis bernama Golden Chanzi menyeberanginya sehingga ia meninggalkan Sungai Liusa dan ingin melarikan diri dari lautan penderitaan. Roller buta ini menerangi nama Buddha, Sa, dan dikabarkan bahwa ia akhirnya membudidayakan tubuh emas di Lingshan, melangkah ke ranah peri besar Luojin, dan memerintah 18 arhat. Berbicara tentang kembali ke Sungai Sahe, sejak Sa Wujing pergi, banyak pasukan asing datang ke Liu Sahe. Pada awalnya, pasukan dari daerah luar ini ingin bersaing untuk sebidang tanah di Sungai Liusa, dan untuk sementara waktu, ada badai berdarah di mana-mana, bertempur dan bertempur. Liu Samen memiliki tawa terakhir dalam perjuangan banyak pasukan sekte dan menjadi kekuatan terbesar Liu Sahe. Setelah evolusi selama bertahun-tahun, aura kacau di Sungai Liusa tidak sekuat di masa lalu, dan daerah yang dapat menghasilkan aura kacau telah menyusut tajam. Hingga hari ini, hanya daerah kecil di pusat sungai yang dapat menghasilkan aura kacau. Daerah ini dikendalikan oleh leluhur Liu Samen menggunakan arai yang kuat untuk menghindari hilangnya aura kacau di daerah tersebut. Pengoperasian leluhur Liu Samen pada dasarnya memotong jalan bagi pasukan kecil lainnya di Sungai Liusa. Hari ini, Liu Samen adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa di Sungai Liusa. Bab 3302 Liusa Get En Yung Tianlin. Karena latar belakangnya yang dalam, Liu Samen masih menjadi tuan yang terkenal sampai hari ini. Karena Liu Samen memiliki konflik dengan 7 istana suci di Meishan sejak zaman kuno, hubungan antara keduanya sangat buruk. Perang Sungai Liusa, yang pecah 2 juta tahun yang lalu hampir membunuh Liu Samen. Pada awalnya, leluhur Sky Shadow lalai dan merasa bahwa kekuatan Liu Samen tidak memiliki harapan peremajaan, jadi dia tidak terburu-buru untuk membunuh mereka semua. Saya tidak ingin melihat bahwa setelah 2 juta tahun berlalu, Liu Samen tidak hanya akan dihidupkan kembali, tetapi juga akan mengembangkan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Master Sekte saat ini Yung Tianlin tidak tahu apa yang telah terjadi, dan dia dipromosikan ke ranah surga 300 tahun yang lalu, mengejutkan keempat. Setelah Liu Samen melahirkan biksu yang abadi, ia tidak lagi memiliki gangguan sedikit pun dan ambisinya akhirnya terungkap. Selama periode ini, Sungai Liusa menghancurkan sejumlah besar sumber daya pelatihan untuk menumbuhkan murid, dan menarik banyak sekte dari Huang Fengling, Singkongshan, Pansiling dan daerah lainnya. Semua jenis tindakan menunjukkan bahwa Liu Samen ingin berurusan dengan 7 istana suci dan membayar yang asli. Balas dendam. Gerbang Liusa terletak di bagian bawah Sungai Liusa. Ada bangunan-bangunan istana besar di dasar sungai, bangunan-bangunan besar itu dalam radius puluhan ribu mil, dan halaman emas dan pilar batu giok sangat indah. Ini adalah gerbang Liusa, melihat sekeliling, ada mutiara bertatahkan di sekitar seni bela diri, dan matahari bersinar terang, menerangi dasar danau redup seterang hari, seperti mimpi. Seluruh gerbang pasir isap diselimuti tirai cahaya keemasan, terisolasi dari sungai, interiornya seperti surga, udaranya penuh aura kacau yang kuat, dan lingkungan kultivasi sangat baik. Ada banyak orang di sekolah,
ada banyak beku yang berjalan dan terbang, ada beku dan iblis manusia, dan sejumlah kecil iblis, yang bisa disebut gado-gado. Gerbang Liusa pada awalnya adalah tempat berkumpulnya para beku asing, jadi tidak ada warisan tetap, pada dasarnya merupakan model yang kuat yang memimpin yang lemah. Ada lebih dari 1 juta murid di Liusamen, dan ada yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih dari 300 penatua bumi abadi. Ini tidak termasuk pemujaan sekte yang diminta Liusamen. Jika Seven Secret Palace tidak termasuk Meishan Qianfeng, kekuatannya sebenarnya jauh lebih kecil dari Liusamen. Jika bukan karena leluhur bayangan langit yang duduk di Seven Secret Palace, aku khawatir gerbang Liusa akan sudah masuk. Istana terbesar di gerbang Liusa disebut Istana Qiuxia. Istana ini seperti tumpukan topas, memancarkan cahaya dan indah. Saat ini di aula utama Istana Liusan, Yun Tianlin mengenakan jubah putih dan duduk di kursi naga emas tepat di atas aula utama dengan senyum di wajahnya dan suasana hati yang sangat baik. Penguasa Istana Qiliusa tampak seperti seorang pemuda, dengan fitur tampan dan semangat muda. Usia tulang Yun Tianlin baru 10 juta tahun lebih. Biksu Tianxian muda seperti itu sangat langka di seluruh negeri Peritianmu, dan ia dianggap jenius super. Ratusan tahun yang lalu, Yun Tianlin menerobos ranah surga dalam satu gerakan dan dipilih oleh para tetua sebagai tuan baru Liusamen. Yun Tianlin, yang menjadi penguasa sekte, tidak mencari kesenangan, tetapi mempraktikkan kekuatan magis dalam retret. Sampai beberapa waktu yang lalu, dia baru saja meninggalkan kebiasaan, dan kekuatan gaibnya sangat besar. Selamat kepada Tuan karena pergi. Ratusan penatua di bawah aula berteriak serempak, menunjukkan ekspresi hormat. Yun Tianlin berkata dengan penuh semangat, kursi ini telah ditutup selama ratusan tahun, dan telah dengan susah payah mempelajari cara boneka, dan akhirnya peringkat di antara penguasa boneka. Mulai sekarang, gerbang Liusa di bawah kepemimpinan kursi ini pasti akan menerangi ambang pintu, dan kita tidak akan pernah membiarkan sekte sampah seperti Seven Secret Palace menyerang kita lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua tua-tua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan berteriak serempak, tuannya bijak. Liusamen tetap diam selama bertahun-tahun, sehingga suatu hari ketika menghadapi Meishan dan 7 istana suci, dia tidak perlu tersentak. Alasan utamanya adalah aura kacau Liu Shahe sedang menurun, diperkirakan setelah beberapa juta tahun, waktu terlama kurang dari 10 juta tahun, itu akan menjadi benar-benar bersih. Pada saat itu, mereka hanya bisa menunggu kematian di Liu Shahe. Untuk perkembangannya sendiri, Liu Shamen harus memikirkan cara untuk membuka wilayah baru. Situasi di Gunung Singkong di barat dan Huang Fengling di timur terlalu kacau, dan sumber daya langka, dan tidak layak untuk dikembangkan. Dan kekuatan iblis di Pansiling terlalu besar, dan Liu Shamen tidak memenuhi syarat untuk terlibat. Meishan adalah satu-satunya wilayah yang dapat berkembang dan menyerang. Meskipun Meishan tidak memiliki sumber daya pelatihan yang melimpah, jika dapat ditempati, ia hampir tidak akan mampu mempertahankan kelangsungan hidup Liu Shamen di masa depan. Saat ini, Tuan Yun Tianlin sudah menjadi biksu surgawi, dan ditambah dengan kemajuan besar dalam sihir, gerbang Liusa pasti akan menjadi lebih kuat, dan para tetua juga lebih bersemangat. Yun Tianlin tertawa dan berkata, di masa depan, kami masih akan membutuhkan orang tua Anda untuk mendukung kami dan bekerja sama untuk mengembangkan dan menumbuhkan gerbang Liusa. Selama hari-hari retret ini, apakah ada peristiwa besar yang terjadi? Penatua besar Liusamen, mengenakan jubah emas, melangkah maju dan dengan hormat berkata, kembali ke Tuan, sesuatu yang luar biasa memang terjadi baru-baru ini. Yun Tianlin mengerutkan kening, oh. Datang dan dengarkan. Sang penatua berkata dengan suara yang dalam, ada 2 tanda surga di Meishan, dan diduga harta yang aneh. Bawahan mengirim beberapa mata-mata dari Liu Shamen untuk menanyakan berita itu, dan menemukan bahwa tempat di mana tanda-tanda surga dihasilkan berada di daerah puncak Qianqiu di Meishan. Seven Secret Palace juga tampaknya telah mengirim seorang beku untuk menyelidiki, dan tampaknya tidak memiliki hasil. Setelah tanda kedua langit, Raja Setan Huang Feng dari Huang Fengling memimpin sejumlah besar perbaikan iblis gua Huang Feng ke puncak Qianqiu untuk berburu harta karun, tetapi seluruh pasukan dihancurkan. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Yun Tianlin menyipitkan matanya, Raja Iblis Angin Kuning. Saya ingat bahwa iblis ini masih sedikit mampu, dan dia akan mati di Meishan. Menarik. Ini adalah hal-hal sepele, bagaimana dengan Seven Secret Palace? Penatua itu menjawab, 7 istana suci baru-baru ini memperketat sumber daya bela diri, dan juga telah merebut beberapa pendukung internal Liu Shamen kami. Wu Zhang, murid kecil dari Master Sekte. Sayangnya dibunuh oleh para biarawan 7 istana suci. Apa? Wu Zhang sudah mati. Yun Tianlin berdiri dari kursi emas, matanya seperti obor. Wu Zhang pernah menjadi murid tertutup bungsunya, tetapi karena kurangnya bakat dan pemahamannya, ia dikeluarkan dari guru oleh Yun Tianlin. Pada saat itu, Wu Zhang, yang masih menjadi murid elit Liu Shamen, tidak mau. Dia mengajukan diri sebagai agen rahasia di Seven Secret Palace, berharap bahwa suatu hari dia bisa membangun pahala untuk Liu Shamen dan kembali ke divisi.
Tanpa diduga, Wu Zhang akhirnya akan mati di tangan para biarawan dari 7 istana suci. Ada kemarahan dan sedikit kesedihan di mata Yun Tianlin. Setelah lama, dia bertanya setiap kata, siapa yang membunuh Wu Zhang? Penatua itu dengan belak-belakan berkata, ini seorang biarawan awal bernama Lenden Sen. Biksu mula-mula yang abadi. Apakah Anda yakin Anda tidak salah? Kursi ini telah memberi Wu Zhang 10 mayat kekeringan, bagaimana ia bisa kalah dari seorang biksu mula-mula yang abadi? Yun Tianlin bertanya dengan cemberut. Penatua itu ragu-ragu sejenak, dan mengepalkan tinjunya dengan suara yang dalam, memang biksu ini bernama Lenden Sen. Putranya ini sangat istimewa. Meskipun ia hanya memiliki basis kultivasi tahap awal manusia abadi, ia lebih kuat daripada pembudidaya puncak manusia abadi. Yuan Tianying telah menerimanya sebagai murid, dan tampaknya bersiap untuk melatih biksu ini dengan penuh semangat. Bab 3303 Before the War. Oh, Yuan Tianying menerimanya sebagai murid. Ini agak menarik. Yun Tian tersenyum dengan muram, benda tua itu tidak bertahan selama puluhan ribu tahun. Mungkinkah masih ingin melatih biksu sekarang dan menyelamatkan mereka di Seven Secret Palace? Jangan tertawa lepas dari gigi besar ini. Yun Tianlin ini juga sangat pintar, dan langsung memikirkan niat leluhur Tianying untuk menerima murid. Ikan sampah kecil pada tahap awal peri manusia, tidak peduli bagaimana mereka dibudidayakan, itu tidak akan pernah menjadi ancaman bagi mereka. Penatua itu mengerutkan kening dan berkata, jika memang seperti ini, itu benar-benar bukan ancaman. Tetapi ketua sekte, bawahannya baru saja menerima jimat transmisi suara dari Seven Secret Palace beberapa jam yang lalu. Saya tidak tahu identitas jimat transmisi suara. Tapi berita tentang Chuan Yinfu cukup agak mengkhawatirkan. Berita apa? Tanya Yun Tianlin. Berita dari catatan transmisi suara mengatakan bahwa Lenden Sen, yang berada di pusat perhatian Istana Tujuh Sage, telah mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh 7 orang bijak Meishan, dan budidayanya telah menembus tahap akhir dari keabadian, dan kultivasi orang ini akan terus meningkat. Kata Penatua terus terang. Hanya beberapa bulan sebelum Wu Zhang dihancurkan. Bisakah bocah bernama Lenden Sen itu berkembang begitu cepat? Yun Tianlin agak ragu. Penatua menambahkan, berita dari talisman transmisi mengatakan bahwa 7 istana suci memiliki tanda-tanda surga sebelumnya, dan alasan mengapa biksu bernama tingkat budidaya Lenden Sen naik begitu cepat tidak berhubungan dengan kemunculan tiba-tiba 7 istana suci. Keberadaan anak ini, masa depan ini akan menjadi ancaman besar bagi Liu Samen. Biksu 7 suci istana yang memprakarsai jimat transmisi suara menyarankan agar Liu Samen mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Lenden Sen. Yun Tianlin mengerutkan kening, orang ini yang memprakarsai catatan transmisi suara berani menunjuk jari seperti ini, tapi kita dimasukkan ke dalam 7 istana suci. Tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Nada suara pihak lain agak sombong, tidak seperti milik kita. Respon batin. Dan beberapa agen rahasia yang telah ditempatkan di 7 istana suci semuanya diambil, dan sekarang hampir tidak ada kita di 7 istana suci, hanya 2 yang tersisa. Murid-murid lain-lain, kultivasi mereka terlalu lemah untuk menangkap berita apapun. Ekspresi Yun Tianlin cukup khusyuk, benar-benar seperti catatan transmisi suara mengatakan, anak ini bernama Lenden Sen benar-benar ancaman, tidak masuk akal bagi Yuan Tianying untuk mengolahnya dengan penuh semangat. Meskipun Istana Tujuh Sage telah melemah, tetapi unta ramping lebih besar dari seekor kuda, dan mantan Meishan Seven Sages tidak akan memiliki warisan yang kuat. Meskipun kekuatan Yun Tianlin telah sangat meningkat setelah retret ini, menghadapi Yuan Tianying, dia masih sedikit takut. Apakah Anda terus menunggu Yuan Tianying untuk duduk menjelma dan mati, atau mengambil inisiatif untuk menyerang, dan lawan yang memukulnya lengah, benar-benar melenyapkan semua ancaman di buayan? Untuk sesaat, dia tidak bisa memperhatikan, dan tidak bisa tidak bertanya kepada para tetua Liu Samen di bawah ini, semua orang, para tetua, apakah Anda pikir kursi ini sekarang menyerang 7 istana suci, atau menunggu puluhan ribu tahun, menunggu orang tua Yuan Tianying kembali ke barat? Tuan, saya pikir sekarang adalah saat yang tepat. Seven Secret Palace adalah sekte kelas 2 yang terbaik, kecuali untuk Yuan Tianying. Gerbang Liusa kami tidak lagi seperti dulu, dan kami tidak perlu merasa ngeri, selama kami mencoba yang terbaik, menyerang, diperkirakan seluruh Meishan akan ditangkap dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ya, ketua sekte, kekuatan Seven Secret Palace jauh lebih rendah daripada kita, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan membiarkan para badut di Seven Secret Palace membayar hutang mereka. Beberapa penatua di bawah berkata dengan tinju. Yun Tianlin masih ragu-ragu, mengalihkan pandangannya ke penatua hebat, dan bertanya, penatua hebat, bagaimana Anda melihatnya? Penatua hebat berkata, Sekte Master, Yuan Tianying memiliki reputasi, tetapi sekarang ia adalah seorang lelaki tua dengan vitalitas besar. Jika Master Sekte dapat membunuh Yuan Tianying, Anda akan benar-benar terkenal. Gerbang Liusa saya di masa depan, Anda akan dapat menjadi terkenal, ini adalah kesempatan yang baik untuk berdiri. Yun Tianlin akhirnya tergerak, dan matanya berkedip, oke.
Menurut urutan tempat duduk ini, penjaga gawang Liusa akan memasuki kondisi siap tempur mulai sekarang. Semua kegiatan sekte akan ditangguhkan, perjalanan akan diblokir, dan semua murid dari para murid akan dipersiapkan untuk pertempuran. Tunggu ketika semuanya sudah siap, gerbang Liusa saya akan menyerang Meishan, dan saya pasti akan membunuh para biarawan dari 7 istana suci tanpa pergi. Penjaga gerbang itu bijaksana. Para tetua berteriak serempak. Penatua, Anda segera mengirim mata-mata untuk menyelidiki identitas biksu bernama Lenden Sen. Mu Xiuyu akan dihancurkan oleh angin hutan. Putra ini tidak boleh tinggal. Yun Tianlin menoleh ke sesepuh dan memerintahkan. Iya. Liu Shamen sudah mulai merencanakan aksi perang terhadap Seven Secret Palace, dan Seven Secret Palace tidak menyadarinya, masih tenang, seperti ketenangan sebelum badai. Sebelum Liu Shamen menyerang Seven Secret Palace, itu pasti akan membuat banyak persiapan, jadi aksinya belum diluncurkan dengan cepat. Lenden Sen tinggal di istana Guangtian setiap hari, memperkuat basis budidayanya sambil memperkuat segel 9 belokan, dan kadang-kadang mempelajari penguasaan 5 guru dalam transformasi 36 transformasi Tiangang. Meskipun kultivasi sulit, kehidupannya memuaskan. Sebelum dia menyadarinya, Lenden Sen telah berkultivasi selama 3 tahun lagi di istana Guangtian. Basis budidaya tahap manusia abadi kemudian sepenuhnya stabil, 9 belokan masuk dalam tubuh fisiknya juga diperkuat hingga batasnya, dan kemampuan pertahanannya sangat ditingkatkan. Satu-satunya hal adalah perubahan 36 Tiangang. Lenden Sen meremehkan kesulitan memahami metode ini. Meskipun ia memiliki asal guntur di tubuhnya, tidak mudah untuk mengeksplorasi dan menguasai metode 5 guntur, dan kemajuannya hampir nol. Tetapi yang patut dilegakan adalah bahwa dalam proses memahami 36 perubahan Tiangang, pemahaman Lenden Sen tentang Tianluen telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin formula rahasia 9 Zuan Daojing dari metode pikiran utama yang ia kembangkan juga Tianluen. Alasannya, banyak hal yang saya tidak mengerti sebelumnya, sekarang saya secara bertahap dapat menemukan apa yang tidak saya mengerti. Ini akan sangat bermanfaat bagi latihan saya di masa depan. Dalam 3 tahun terakhir, Xia Saner datang hanya sekali. Dalam 3 tahun di Istana Guangtian, lebih dari 3 bulan telah berlalu dari dunia luar, dan itu tidak terlalu lama. Sekarang Xia Saner telah menetap di Seven Secret Palace, karena bakat yang menentang surga dari Immortal Body Chaos, dia juga telah diterima sebagai murid oleh seorang penatua dari Seven Secret Palace, dan dia cukup baik. Lenden Sen benar-benar lega. Satu-satunya hal yang membuatnya kesal adalah bahwa Bai Weiwei, seorang wanita, akan mengganggu dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Dia memberikan hadiah ini hari ini dan hadiah itu besok, tetapi dia ditolak oleh Lenden Sen. Bai Weiwei memiliki kulit tebal, dan kesulitan untuk mengunjungi gua Lenden Sen. Pada akhirnya, Lenden Sen dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, dan menempatkan larangan kuat langsung di luar rumah gua, menolak semua biksu untuk dikunjungi. Bai Weiwei tidak menyerah, mengirim catatan transmisi suara ke Senlang Dongfu setiap hari, mengucapkan beberapa kata cinta eksplisit. Seiring waktu, ada ratusan catatan transmisi suara di luar gua Lenden Sen. Setelah 3 tahun di Istana Guangtian, latihan Lenden Sen berakhir, dan ia berjalan keluar dari Istana Guangtian untuk mempersiapkan ventilasi, dan pergi untuk melihat master alkimia bernama Pilgrim di Balai Pil 7 Istana Suci. Lenden Sen memakai cincin bayangan bulan dan mengunjungi Balai Pil sebagai penatua dari 7 Istana Suci. Dan King, sebagai pelayan dandian, melihat Lenden Sen datang dan segera keluar untuk menyambutnya, dan berkata dengan gembira, Penatua Sen ada di sini, dan telah melewatkan banyak jalan untuk menyambutnya, tetapi saya juga berharap Penatua Haihan. Teman dan sopan, kali ini Lenden Sen alasan utama seseorang adalah membuat janji temu terakhir kali dan ingin berkonsultasi dengan Daois dan untuk sesuatu. Lenden Sen dengan sopan memeluk tinjunya.